Brigadir J tewas disiksa, kuasa hukum tolak pernyataan ada baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Di sini ada ini yang saya lingkarin ini dengan tangan Ya. ini, dia membiru seperti bekas pukulan, ya. Iya, Ini ada robekan sampai dijahit. iya. Kemudian di sini ada robekan. Nah, kurang ke depan sedikit Pak Kamarudin, agak ke depan. Lah, itu mantap. Daerah Ya, itu perutnya. betul. Betul. Kemudian ini di daerah samping di bawah tangan ini ada robekan, ya. Diduga benda tajam. Ya, ini. Iya, iya, kelihatan jelas. Kemudian ini di kaki, padahal dia pakai kaos kaki nih. Iya. Waduh, Ya. itu di nadinya ya, deket nadinya sobek kayaknya ya, nadi ya. Iya, Nadi ini ya. seperti kena pedang atau sangkur gitu, ya. Iya. Yang jelas luka robekan lah, ya. Nah, ini lebih jelas lagi. Ini, Waduh. ya. Ini di Ya. kaki. Ya. Kemudian ini di belakang telinga kurang lebih 1 jengkal robek. Ini di bawah telinga nih. Gimana Ya. caranya nih? Ini Ya, ya. depan itu ya. Kita tunggu ini sampai dijahit Ya. saking lebarnya robek ini. Kurang lebih 1 Ya. jengkal. Ini di bawah di belakang telinga, ya. Ini nih robek Ya. sampai di bawah ini. Ya. Dan ini tidak lurus, itu bengkok-bengkok dia nih. Karena sudah dijahit. Terus ini lubang telinganya ini bengkak nih. Iya. Iya. Iya, itu. Sambil rahangnya juga itu berpindah. Iya. Nah, apa itu karena kekuatan senjata sampai robek seperti sayatan pedang gitu, ya? Atau popor senapan tajam Atau ya kan? koper senapan kan gitu. Iya. Baru ini dibawa ke tiak nih. Iya. Kalau ini mungkin apakah peluru, tapi karena ada dugaan robek ke samping, apakah peluru sekarang bisa menembus juga sekaligus merobek, saya kurang paham karena ini keahliannya anti peluru pakar Forensik. forensik soalnya, ya. Di mana saat itu istri dari Kadif Propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadif Propam. Bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Kemudian ini dagu sampai ke leher nih. Iya. Ini kan dagu yang berjenggot ini, ya. Iya. Di leher. Ini juga di Kurang naik gambarnya kurang naik ya. 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 Ini kan. Ya, itu ya. Itu dijahit ya. Ini di sini. Iya. Nah. Kemudian ini di bekas lubang peluru nih. Kalau ini yang titik yang hitam ini peluru. Di Ya. bawah teteknya nih. Iya. Nih. Itu yang jantung ya itu ya kayaknya. Kemudian ini yang ditunjuk oleh jari-jari ini rusak ini. Bukan rusaknya peluru karena ini lebar, memar dia, rusaknya sampai dagingnya itu terangkat ini. Aduh, di bawah leher ya, di bawah leher ya. Di sini. Oh, Shoulder, di bahu. Bahu. Ya, dekat tulang selangka, Ya. Iya. Terus ini dadanya itu dibelah, ini dugaan saya Ya, otopsi. itu otopsi, kalau itu otopsi. Gitu ya. Otopsi, ya. Kemudian kurang lebih begitulah. Jadi artinya ada lagi nanti yang belum saya print, masih di foto-foto, masih di handphone saya sama di komputer. Itu tangannya itu sudah tidak berfungsi di jari-jari. Ya. Hancur. Nah, pertanyaannya, hancurnya tangan, jari sama di sini segala macam itu sampai ke kaki itu setelah ditembak atau sebelum ditembak? Iya. Kan kalau kita ikuti penjelasan Karopenmas Polri, kan dia bilang terjadi tembak menembak, bahkan yang menembak duluan katanya adalah almarhum ponakan saya, kan begitu? Iya.
Polri, kan dia bilang terjadi tembak-menembak, bahkan yang menembak duluan katanya adalah almarhum ponakan saya, kan begitu? Ya. Pertanyaannya, kalau dia duluan menembak tapi tidak kena 7 kali, lalu dia tembak, sudah mati, kena menembus 7 peluru tapi tembakan yang kena 4 kali, ini kan ajaib. Kenanya 4 kali menghasilkan lubang 7 kali, ya kan? Iya. Nah, pertanyaannya, untuk apa lagi tangannya ini dirusak, kakinya ditusuk, di bahunya ini dirusak, kan begitu? Iya. Perutnya diduga dipukul sampai membiru dengan dugaan benda tumpul, kan begitu? Saya kan biasa menangani perkara-perkara kekerasan, toh? Iya. Nah, ada itu diduga benda tumpul, kan begitulah hasil fisika repertum biasanya, kan gitu. Nah, untuk apa lagi? Apakah ada orang sekejam itu sudah mati masih bisa lakukan penyayatan dan penganiayaan? Berarti kan dia menganiaya mayat dong. Iya. Nah, saya lebih tertarik berpikir, tapi ini analisa ya, dianiaya dulu atau disayat-sayat dulu. Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak, mengaku menolak dengan tegas jika disebutkan ada baku tembak yang terjadi di rumah Irjen Verdi Sambo dan berujung tewasnya Brigadir J. Menurut Kamarudin, dari semua bukti yang dimiliki pihak keluarga, tewasnya Brigadir J sangat kuat mengarah ke penyiksaan. Kami selaku penasehat hukum pihak keluarga korban menolak kalau disebut ada tembak-menembak. Saya menolak dengan tegas kalau dikatakan ada baku tembak. Ini perlu digarisbawahi, kata Kamarudin di tayangan live kanal YouTube Jumat 15 Juli 2022. Alasan menolak, katanya, karena tidak ada bukti yang menunjukkan baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Juga tidak ada CCTV, jadi itu hanya keterangan dari Karopenmas Polri saja, ujarnya. Menurutnya tidak boleh membuat dalil apalagi fitnah terhadap orang meninggal tanpa disertai bukti. Kami peringatkan juga kepada wartawan, kepada media, jika ada yang mencoba menyebut dan menyimpulkan baku tembak, akan kami perhitungkan untuk kami tuntut ke pengadilan, karena sebentar lagi kami juga akan membuat laporan polisi, katanya. Kamarudin juga menolak tegas jika disebutkan Brigadir J melecehkan istri Irjen Verdi Sambo dengan masuk ke dalam kamarnya. Kalau ada yang berani mengatakan bahwa anak klien kami masuk ke dalam kamar itu tanpa disertai bukti, kami juga akan memperhitungkan secara hukum. Kami akan menuntut, katanya. Beberapa hari belakangan ini, kata Kamarudin, ada media sosial, termasuk TikTok dan sebagainya yang membuat gambar seorang wanita berpelukan dengan seorang pria berkulit putih. Tetapi narasinya dikait-kaitkan dengan anak klien kami, padahal anak klien kami tidak berkulit putih tetapi hitam manis, tinggi dan besar. Bukan kulit putih yang bolak-balik diumbar di media itu, ujarnya. Saya pastikan itu bukan anak klien kami, jadi jangan dibuat narasi seolah-olah wanita itu ada bersama-sama berpelukan dengan anak klien kami, kata Kamarudin. Menurut Kamarudin, ada sejumlah alasan pihak keluarga menolak jika dikatakan Brigadir J masuk ke kamar istri Irjen Verdi Sambo melakukan pelecehan dan perundungan. Kami menolak kalau dikatakan Brigadir J masuk ke dalam kamar majikannya atau komandannya. Sebab sepengetahuan keluarga dan sesuai penugasan, Brigadir J bukan sopir istri Kadif Propam, tapi ajudan Kadif Propam. Sehingga tidak ada kesempatan bagi seorang ajudan maupun sopir untuk bisa masuk ke dalam rumah seorang jenderalnya, kecuali diperintah untuk itu, kata Kamarudin. Pertanyaannya, menurut Kamarudin, siapa yang memerintah? Karena tempat ajudan dan sopir itu hanyalah di seputar pos, kemudian ke dapur kalau mau perlu minum. Tetapi ke ruang tamu rumah perwira atau komandannya atau jenderalnya tidak berani. Bahkan mereka itu pun kerja 2-3 tahun menjadi ajudan. Melihat engsel pintu rumahnya itu pun dia tidak pernah tahu, katanya. Selain itu, menurut Kamarudin, pihaknya juga menolak narasi yang dikembangkan polisi karena TKP telah dirusak. Kamarudin menjelaskan pihaknya memiliki sejumlah bukti bahwa Brigadir J mengalami penyiksaan. Anak klien kami disiksa, dipukuli, disayat-sayat, entah apapun motif kebencian mereka. Dirusak wajahnya, disobek hidungnya dengan senjata tajam. Demikian juga bibirnya dan di bawah matanya, kemudian di pundaknya di sebelah kanan itu ada juga yang dirusak sampai dengan dagingnya berkelupas. Bukan dengan senjata peluru, ujar Kamarudin. Kemudian kata Kamarudin, jari Brigadir J juga dirusak, dipatahkan dan ada kuku yang dicabut. Di belakang kepala juga ada seperti luka sobek yang sampai dijahit beberapa jahitan, kata Kamarudin. Nah, pertanyaannya adalah apakah anak klien kami disiksa dulu baru ditembak atau ditembak dulu baru disiksa? Dari sini saya berani mengatakan ini adalah drama.
Drama yang setelah kejadian baru diciptakan skenario-nya. Ini setelah kejadian lalu diundang teman-teman dari penyidik lalu disepakatilah seperti apa dramanya. Tetapi terlalu mudah ditebak katanya. Dramanya itu antara lain, kata Kamarudin, adalah setelah Brigadir C meninggal datanglah penyidik Polres Jakarta Selatan. Lalu mereka melucuti barang bukti, kemudian mengganti dekodernya CCTV tanpa izin Pak RT. Diduga demikian. Kemudian menciptakan alibi seolah-olah ada yang pergi PCR, dan sebagainya itu diciptakan sedemikian rupa katanya. Kemudian kata Kamarudin, ada pengangkutan jenazah dari rumah yang diduga tidak menggunakan ambulans, karena tidak ada tetangga yang melihat dan mendengar ambulans. Seperti diketahui dari keterangan polisi, disebutkan Brigadir C tewas dalam adu tembak dengan rekannya Baradae di rumah Irjen Verdi Sambo. Keduanya adalah ajudan Irjen Verdi Sambo. Penyebabnya karena Brigadir C disebut melakukan pelecehan dan penodongan terhadap istri Irjen Verdi Sambo di kamarnya. Karena teriakan istri Irjen Verdi Sambo, Baradae menegur, namun dibalas tembakan sehingga terjadi adu tembak yang berujung tewasnya Brigadir C. Keterangan polisi ini dianggap janggal oleh banyak pihak sehingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus gabungan untuk